Oke, buat teman-teman semua dimanapun berada, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa yang melaksanakannya. Dan kebetulan juga saya ini lagi proses slug yang 15 clean untuk nambah-nambah. Kemarin stoknya sempat kurang, diantaranya 15 clean sama 13 clean. Dan ini hasilnya ya, seperti ini. Tadi juga saya barusan ngetes, ini posisi saya ini berantakan ini. Semalam saya tes dan ada juga yang udah saya tes, The Meat Lapa Extra Big yang warna grey. Warna greynya seperti ini. Ini sebagian saya buka-buka. Di sini ada Laras Premium Slug beserta slug testernya. Terus ada Chamber Goblin, versi tak, sorong, ada popornya ya, popor sorongnya juga, terus ada selagnya, terus ada bipod. Nih di sini kemarin saya buatkan video shot. Dan ada juga chamber belum saya buka, stoknya sebagian di sini ada dan sebagian di gudang saya ada. Alhamdulillah kalau misalkan mau request warna ya, nanti tinggal konfirmasi aja warnanya mau apa. Nah ini yang udah hasil ya, udah hasil tes. Ada bengal extra big warna ungu, nggak tahu ini diambilnya kapan, entah itu habis lebaran atau sebelum. Ini juga sama, bengal pertama nih, bunga bore up ya. Nih. Terus di sini ada juga lapa versi popor, lapa extra big ya. Tembus ke sini. Ini belum saya serombong, kemarin udah saya serombong dibuka lagi. Karena untuk pengambilan lapa extra big ini orangnya lagi di luar negeri, kalau nggak salah di Taiwan. Nanti kalau misalkan udah pulang ke Indo, beliau konfirmasi saya. Dan yang saya bahas untuk lapa extra big yang warna gold ya. Nih, kalau ini barusan saya tes, dan ini stoppernya saya pasangkan dulu ya, karena untuk pengetesan kalau pakai mounting ini nggak bisa pakai magazin yang dari 88 seperti ini nggak bisa. Nah, makanya stoppernya saya pasang dulu, pakaikan magazin yang seperti ini 15 mili, karena untuk dipasangkan ke sini kalau misalkan teleskopnya pakai one piece dia nggak bisa, jadi mentok ke sini. Ininya agak pendek nih, seperti ini. Unitnya seperti ini ya. Coba saya sepil masalah unitnya. Kemarin udah saya setting dan ini udah saya pasangkan. Di antaranya ada tambahan plenum, regulator. Terus regulatornya ini Gen 2, udah Sustapack, tabungnya Taiwan. Nanti untuk adapternya ini ada dua. Ini adapternya seperti ini ya. Coba kita cari dulu di sini adapternya. Nah, ini adapternya. Kenapa saya review ini? Karena orangnya punya black lapa ini yang extra big ini warna gold, untuk nyoba-nyoba ke knockdown seperti ini dia baru banget, belum pernah sama sekali. Makanya saya bikinkan video biar beliau itu paham. Dan ini udah hasil tes ya. Tadi itu saya isi angin di 2800, dan ini sisanya sekitar 2400-an ada. Ini buang-buang peluru paling sekitar 30-an. 30-an ya.
kurang lebih. Dan nanti adapternya ini kan dipasangkan tabung Taiwan nih. Berhubung beliau ada tabung satunya komposit, nanti adapter ininya nih kayak gini nih ya. Ini ke tabung dan ini nanti ke regulator. Coba nanti saya buka ya. Nah, ini ke tabung, kasih kencang aja, lalu pasang lagi ke sini, nanti bisa diisi anginnya seperti itu. Dan untuk black lava ini udah saya tes, kalau nggak salah. Oh, ini hasil tesnya ya. Coba nanti saya ada video. Ini untuk zero, ini saya zero ya. Nih zero, jaraknya nggak jauh, cuman 30 meter untuk zero. Tapi walaupun udah saya tes 30 meter, kalau misalkan udah masuk seperti ini, nanti tinggal koreksi aja. Bukan berarti tes 30 jarak jauh nggak bisa, tetap bisa ya. Nanti tinggal koreksi aja. Ini zero, terus ini hasil pengetesan. Nih, sama jaraknya 30 meter. Ini 10 kali shot. 10 kali shot nih. Tuh. Terus yang ini sama 10 kali shot. Ini zero ya. Terus ini kedua nih. Kedua. Nah, seperti ini 30 meter masuk pakai 15 green. Terus yang ini, kalau yang ini nggak saya video, hasilnya seperti ini. Ini sama 10 kali shoot. Ini zero, 10 kali shoot ya. Terus ini juga 10 kali shoot. Yang ini kena video, yang ini nggak saya video. Seperti itu ya. Dan lanjut ke sini biar paham ya. Terutama yang punya black lava seperti ini. Nih. Untuk stoppernya nanti saya buka, digantikan yang stainless biar bisa pakai magazin yang NBL, karena NBL itu 18 mili. Nanti kalau misalkan udah sampai, ini nggak jauh kok, sama-sama Jawa Barat. Kebetulan beliau tinggalnya di Bekasi. Oke, coba saya praktekkan mengenai cara buka tabung. Ini posisi anginnya yang sisa tadi ya, yang sisa tadi kan ini 2400-an. Berarti angin yang ada di tabung masih di atas output. Karena untuk output ini di bawah 2000. Saya settingnya di regulator ya. Nah, kalau misalkan angin di dalam tabung di atas output itu nanti ngeceknya di sini, di extension ini. Jadi kalau misalkan kita isi angin, nggak usah lihat manometer yang ada di sini, lihatnya di sini aja fokusnya. Karena kalau ini output, walaupun kita isi angin 3500 pun atau 4000, ibaratkan ya, tetap output itu nggak naik-naik. Jadi jangan berpatokan kalau isi angin lihatnya di sini karena ini output, dilewat aja. Nah, nanti bukanya seperti ini. Mau dikokang dulu boleh, nggak dikokang dulu nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya suka dikokang ya. Ini seperti ini. Kokang. Kalau nggak dikokang juga nggak masalah sih. Coba ya, nggak dikokang ya. Kita langsung buka nih. Ini dalam keadaan angin di tabung 2400. Nah, ini udah keluar ya. Nih. Ini tinggal buka-buka aja, nggak masalah. Nih seperti ini. Nah, kalau misalkan posisi udah dibuka kayak gini,
Anginnya berhubung ini di atas output, dia masih ada angin di sini. Kalau misalkan disimpan lama, cara mengeluarinya seperti biasa, ditembak-tembakin aja nanti keluar sendiri. Seperti itu. Tapi kalau misalkan angin yang ada di tabung di bawah output, begitu ini dibuka, ini pasti otomatis angin keluar semua. Berhubung ini di atas output, jadi angin masih ada di bagian sini. Masih ada ya. Makanya hati-hati, dikhawatirkan di magazinnya ada selugnya, terus dikokang. Nah, itu harap diperhatikan kalau misalkan nyoba-nyoba, lebih baik dibuang-buang dulu gitu, tapi jangan diarahkan ke orang. Seperti itu ya. Coba saya pasang kembali. Dan di sini di manometernya ya. Nanti turun di sini ya. Di dalam, walaupun di dalam masih ada angin, tapi di manometer ini maksudnya, ini kalau misalkan tabung dibuka dia turun. Terus saya pasang kembali. Nanti juga ada bunyi semacam masuk angin kayak gitu. Nah, ini udah masuk kembali ya. Dan di manometernya juga udah jalan kembali. Oke, paham ya? Nah, nanti kalau misalkan tabungnya ada 2, kita ini adapternya nanti dipasang aja. Jadi kalau misalkan mau ganti tabung itu, posisinya kan ini angin udah agak berkurang. Tapi menurut saya, kalau misalkan mau ganti tabung dengan tabung yang satunya yang lebih banyak, ini udah habis. Jadi jangan habis-habis banget. Maksudnya kalau outputnya 1000 2000 ibaratkan ya. Nah, nanti kalau misalkan angin ini udah mendekati 2000, taruhlah ya 2100 atau 2200, ini tabung ini dilepas aja, nanti ganti yang kapasitas anginnya masih banyak, ibaratkan seperti itu ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang punya lapak extra big ini paham mengenai cara pengoperasian tabung ini. Nanti tinggal pakai-pakai aja, udah saya setting, jangan dirubah-rubah dulu. Nanti kalau misalkan kurang-kurang kencang atau keborosan, nanti bisa dioper-oper aja dari setelan power yang ada di belakang ini nanti. Nah, ini tinggal dilipat dulu, nanti pakai kunci L6 ya, di sini dilipat dulu pakai kunci L6, nanti ada setelan power. Tapi menurut saya lebih baik jangan dulu di oprek-oprek dulu, nanti langsung pakai aja sesuai yang saya rakit. Oke, seperti itu ya. Dan ini masalah speknya seperti ini, pakai plenum, regulatornya gen 2, knockdown, larasnya saya buat dari 0 ya, pembuatan alur itu dari 0. Kebetulan ini yang saya pasangkan panjang 60 di serombongnya karbon. Oke, sampai di sini paham ya.